Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Solikin, guru matematika di SMP Fathul Huda, Payung Demak. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di kelas 8 dengan materi relasi dan fungsi dengan pendekatan problem based learning. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, kita semangat ya. Pada hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Kemarin juga sudah ketemu dan alhamdulillah ini ketemu lagi. Sehat ya? Oke, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, untuk memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Silakan Mbak Hana. Sebelum kita memulai pembelajaran, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kelas 8 ya. Oke. Aurel. Ya. Ayu. Azana. Faisa. Iin. Jibril. Novitasari, Umi Zulfa, Meta, Lutfiana. Oke, terima kasih. Mereka semua ini? Alhamdulillah ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita supaya tetap bisa pertama sekolah, karena tujuan kita masih belajar, jadi kita harus jaga kesehatan. Oke, ya, saya punya tayangan motivasi pendidikan. Silakan disimak. Kita ambil hikmahnya. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari tayangan motivasi yang akan saya tampilkan? Silakan. Dahulu, isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang.
karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan memudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Oke, ya. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari video pembelajaran tadi? Berawal dari kegagalan, betul. Intisarinya apa? Tadi kata-kata di dalam itu. Lihat. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang akan karena membuang waktu untuk melakukan hal yang tidak berguna. Tadi diibaratkan sebuah tangga, betul. Tadi diibaratkan sebuah tangga. Tangga itu pasti berawal dari bawah atau dari kecil. Semua hal berawal dari kecil, ya. Dan berawal dari kegagalan. Kalau kita mengalami kegagalan, kita harus tetap semangat. Gagal, semangat, coba lagi. Gagal, semangat, coba lagi sampai kita berhasil. Oke, terima kasih. Ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Pada hari sebelumnya, kita sudah belajar tentang himpunan. Masih ingat ya? Oke. Saya ingin mencoba menggali. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang saya sampaikan pada hari kemarin? Oke. Saya punya soal seperti ini. Ya, saya bacakan. Pada saat bermain di rumah Anton, Edo dan Ferry langsung berbinar ketika disuguhi berbagai makanan. Oke, sambil baca di meja. Kebetulan pada hari itu
sedang ada acara di rumah Anton. Di meja ada kue bolu, rengginang, tape, seblak, dan kue serpong. Oke. Edo mencicipi semua makanan yang disuguhkan. Ferry memakan seblak dan kue serpong. Sedangkan Anton hanya terdiam, tidak memakan apapun. Oke, perhatikan. Dari soal cerita di atas, tentukan himpunan A, himpunan anggota A, himpunan anggota B, banyak anggota himpunan A dan B. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya coba ingin maju salah satu. Langsung aja ditulis di papan tulisnya. Siapa yang mau maju? Memisahkan himpunan A. Baik? Oke, baik. Monggo, Mbak. Mbak Dina. Monggo, Mbak Dina. Misalkan himpunan A sama dengan nama anak. Oke. Oke? Betul? Betul. Sebuah titik koordinat sebagai berikut. A, 2,2. B, 6,2. C, 2,6. D, 6,6. Gambarlah ke dalam diagram Kartesius buat titik-titiknya ini. Oke? Bisa? Masih ingat? Masih ingat? Oke? Ayo, coba maju. Langsung satu orang. Saya kasih titiknya tadi 2,2, 6,2, 2,6, dan terakhir 6,6. Siapa? Dua koma dua. 2,2 titiknya di mana? Oke, 2,2 itu betul. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika kelas 8 bab 2 relasi dan fungsi. Oke, perhatikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai adalah yang satu. Coba dibacakan, Mbak. Yang satu. Oke, kalian diharapkan pada kesempatan kali ini kalian dapat memahami konsep relasi dan fungsi. Oke, yang kedua, dibacakan, Mbak. Oke, tujuan yang kedua adalah kalian dapat menyajikan penyelesaian terkait relasi dan fungsi yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke? Oke, selanjutnya. Aspek penilaian, ada beberapa aspek penilaian yang akan kita nilai. Yang pertama adalah sikap. Bagaimana sikap kalian selama pembelajaran? Sikap kalian selama bekerja dalam kelompok yang akan dibentuk nanti. Sikap kalian selama mengikuti proses. Yang kedua, nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini saya ambil dari hasil nilai tes tertulis yang akan saya ambil di akhir kegiatan nanti. Oke, bisa dipahami? Yang ketiga, nilai penilaian kinerja dalam diskusi, dalam menyelesaikan LPKPD, dan dalam kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Keempat, keaktifan berpendapat, cara berkomunikasi dalam kelompok.
Itu penilaian yang akan saya ambil pada kesempatan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Karakter yang dikembangkan, yang satu, semoga pada pembelajaran matematika ini kalian semakin beriman, bertambah ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian dapat bernalar kritis dan kreatif. Yang ketiga, mentransfer informasi verbal menjadi informasi visual. Oke, bisa dipahami? Bisa, oke. Untuk mengetahui kemampuan awal tentang pemahaman kalian tentang relasi dan fungsi, saya akan mengambil nilai pretest. Ya, nilai ini digunakan sebagai dasar pembuatan atau penentuan kelompok kalian dalam mengerjakan LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Soal sudah saya share di grup kelas. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke? Oke? Oh iya. Oke, selesai. Waktunya habis. Terima kasih. Coba perhatikan, saya punya video yang kedua. Pada sebuah pusat perbelanjaan, terdapat 4 orang sahabat yang pergi ke sana. Mereka adalah Andi, Budi, Cika, dan Desi. Mereka pergi ke sana untuk membeli kebutuhannya masing-masing. Seperti Andi akan membeli buah apel dan pisang. Lalu Budi akan membeli sepatu. Cika akan membeli boneka. Dan Desi akan membeli telur dan keju. Jika hubungan tersebut dibuat ke dalam diagram garis, maka terbentuklah relasi seperti ini. Akan tetapi, jika kita hubungkan 4 sahabat tersebut dengan tempat yang dituju, maka didapatlah fungsi seperti ini. Jika kita perhatikan, terlihat arah dari panah pada diagramnya. Arah dari panah tersebut menunjukkan di mana letak domain, kodomain, dan rank. Daerah yang tidak ditunjuk arah panah merupakan domain atau daerah asal, sedangkan daerah yang ditunjuk atau tuju disebut kodomain, dan rank adalah daerah yang terdapat pada kodomain tetapi yang hanya memiliki pasangan, disebut juga dengan daerah. 1, 2, 3, 4, 5. 3 masih. Sama kelompok 3 di belakang. Dengan kelompoknya. Oke, saya bagi dulu nanti saya jelaskan. Oke? Bisa dibuka? Ya, perhatikan LKPD-nya. Kamu tulis nama kelompoknya, ya. Kelompoknya tadi saya bentuk kan? Nama kelompoknya ada. Tujuannya itu, petunjuknya. Bacalah LKPD berikut. Silakan dipahami yang kalian bawa. Diskusikan dengan teman kelompokmu dalam menentukan jawabannya. Jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD ini, tanyakan pada gurumu. Tanyakan dengan saya. Dengan tetap berusaha secara maksimal terlebih dahulu. Oke, silakan gunakan media pembelajaran yang ada. Laptop bisa, bukunya bisa.
Waktunya habis. Silahkan perwakilan kelompok atau kelompoknya masing-masing semua maju ya. Oke, 5 orang. Kelompok yang siap mana? Kelompok 2. Oke? Oke, kelompok 2 silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil tugas kelompok. Mari kita beri semangat aplaus untuk kelompok 2. Monggo, Mbak. Silakan diamati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan, namanya Risma, Diva, Inaya, sama Vivi. Pak Arman merupakan wali kelas 8A. Beliau mendata beberapa peserta didiknya yang sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Data yang beliau dapat diantaranya adalah mengikuti ekstrakurikuler PMR. Bella mengikuti ekstrakurikuler KSPAN, Divo mengikuti ekstrakurikuler karate, dan Wira mengikuti ekstrakurikuler basket. Ya, yang lain perhatikan. Oke. Dan main di proses pertama. Misalkan ini di proses pertama. Ini motornya yang ada di mana kita? Mana? Juga tinggal ini. Dan semuanya. Ya, silakan perhatikan. Berdasarkan masalah di atas, himpunan anggota A berisi adalah Bella, Divo, dan Mira. Himpunan anggota B, PMR, KSPAN, karate, dan basket. Hubungan apa yang dapat dibuat dari masalah di atas? Nomor 1 adalah mengikuti PMR. Nomor 2, Bella mengikuti KSPAN. Nomor 3, Divo mengikuti karate. Dan yang terakhir, Wira mengikuti basket. Oke, ada yang bisa ditanyakan? Oke? Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, belum. Yang kedua, dibuat diagram kartesius. Silakan. Itu siapa anggotanya? Siapa dulu, Pak? Maya. Oke, silakan dibuat. Oke.
Gantian. Adilan apa tadi? PMR. Ya, pilihannya KSPAN. Tiba-tiba Adilan mengikuti kami. Oke. Adela mengikuti PMR, Dela mengikuti KSPAN, Diva mengikuti karate, dan Wira mengikuti basket. Oke. Ya. Jadi pahami? Bisa. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Benar. Ada yang mau menanyakan dari kelompok 2? Oh, ada. Monggo. Tanya apa, Mbak? Ya. Begini, Mbak. Bagaimana gambarnya kalau ada satu siswa mengikuti 2 ekstra? Begitu, Mbak? Iya. Monggo siapa yang mau menjawab? Contoh adalah mengikuti PMR, KSPAN. ya, begitu Mbak gambarnya. Oke? Bisa dipahami? Oke, ditutup Mbak. Demikianlah presentasi dari. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima Selamat. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 2. Berurutan. Adela apa Adela? PMR. Tadi juga ada yang salah kelihatannya. Terus Bella KSPAN. Terus Divo apa? Karate. Koma Wira basket. Ya, dari tiga ini dapat kita kasih kesimpulan. Yang pertama, daerah asal. Daerah asalnya apa? Apa? Adela, Bella, Divo, Wira. Ini daerah asal. Daerah kawannya apa? PMR, KSKN, karate dan basket. Daerah hasilnya atau ranknya berapa? Ranknya PMR, KSPAN, karate dan basket. Oke, itu tadi. Jadi pahami? Alhamdulillah bahwa relasi ada
suatu himpunan yang menghubungkan setiap anggota A ke anggota himpunan B. Itu tadi relasi. Yang kedua, domain. Domain adalah daerah asal atau daerah pada relasi himpunan A ke himpunan B yang menjadi domain adalah himpunan A. Terus kodomain adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menjadi domain atau daerah kawan adalah yang menjadi kodomain adalah himpunan B. Terakhir rank atau daerah hasil adalah yang memiliki pasangan dengan daerah asal. Oke, jadi oke. Coba tangan untuk kita semuanya. Oke, berikut akan saya ambil nilai. Silakan kalian kerjakan satu soal saja untuk saya ambil sebagai nilai pengetahuan. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Cukup ya satu soal ya? Cukup. Sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kalian untuk disiplin mandiri mengerjakan pekerjaan sendiri. Tapi itu siapa yang dulu? Ayo. Silakan dibuka halaman 96 di buku paket kalian. Silakan dikerjakan nomor 1. PR-nya cukup berapa? Satu saja cukup. Oke, tapi dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Besok waktu ada pelajaran matematika akan saya nilai. Silakan dikerjakan halaman 96 nomor 1, dikerjakan di rumah. Satu soal saja. Tapi harus dikerjakan. Jadi kami alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.